على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita mulai bacaan kita terhadap hadis-hadis sahih pilihan yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis seputar puasa, pertama kami ucapkan kepada segenap ikhwah yang telah menyambut, menjamu dan menjemput dengan sambutan dan juga jamuan yang mulia, kami ucapkan jazakumullah khaira, terkhususkan pada saudara kami Al-Ustaz Abu Hamid Abdullah hafizallahu ta'ala ra'ah dan segenap ikhwah seluruhnya. Yang kedua, barakallahu fikum, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini, bisa dikatakan 10 hari terakhir Ramadan, kita akan mengisi waktu-waktu yang luang dengan apa? Kajian seputar puasa Ramadan, yang mana kajian tersebut akan kami ambilkan dari kitab Umdatul Ahkam yang diringkas hadis-hadisnya dari kitab Siyam. Dan ini juga sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu disampaikan pada daurah, yaitu Syekh Hasan Qasim Ar-Raimi wafaqahullah ketika beliau mengisi di Ma'had Ahlus Sunnah Umar Khattab Kuningan. Jadi hadis ini beliau ringkaskan dari kitab Siyam, dari kitab Umdatul Ahkam Al-Maqdisi rahmatullah alaih. Namun nanti faedahnya kami ambilkan dari kitab Fathul Salam Bimuhimmati Ahkam Siyam, ya, karya Syekh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri wafaqahullah ta'ala. Jadi nanti ini matannya kita baca, kita jelaskan secara ringkas, diiringi dengan beberapa faedah yang kami ambilkan dari kitab Fathul Salam Bimuhimmati Ahkam Siyam karya Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri wafaqahullah ta'ala. Naam, seperti itu. Sebelumnya barakallahu fikum, mengenai puasa Ramadan tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Antum boleh mengatakan Ramadan, boleh juga mengatakan bulan Ramadan. Dua-duanya ada dalilnya.
yang mengatakan bulan Ramadan sebagaimana ayat yang sering antum dengar, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan. Jadi boleh antum mengatakan telah datang bulan Ramadan, enggak masalah. Paham ya? Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia, dan juga sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil, al-furqan. Kemudian boleh juga antum katakan Ramadan, telah datang Ramadan, enggak masalah. Dalilnya sahih, hadis muttafaqun alaih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man shama Ramadhana." Enggak ada lafaz syahr di situ. "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menunjukkan bahwasannya boleh kita ungkapkan Ramadan atau boleh juga kita ungkapkan puasa syahr Ramadan, bulan Ramadan. Naam. Mengenai keutamaan Ramadan, barakallahu fikum, tentunya tidak asing lagi. Dahulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Awal mulanya dulu puasa Asyura yang diwajibkan, ya, yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram. Naam. Pada 9 Muharram itu setelah apa? Setelah awal mulanya, nah barakallahu fikum, nah dinamakan Asyura karena bertepatan 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW karena melihat orang-orang ahlu kitab, orang Yahud, mereka mengagungkan nah barakallahu fikum tanggal tersebut, nah di hari Asyura tersebut, akhirnya Rasulullah SAW hendak menyelisihinya. Namanya ingin menyelisihi, nah dan barakallahu fikum, nah beliau sampai mengatakan, "Na'am ana ahaq bi Musa minkum." Sesungguhnya aku lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Akhirnya beliau berazam, bertekad bulat untuk puasa pada tanggal 9 di tahun yang akan datang. Ternyata Allah takdirkan, nah beliau alaihi wasallam meninggal belum datang sebelum tahun berikutnya. Menunjukkan bahwasanya awal mula dulu itu yang diwajibkan. Jelas para ulama, di awal permulaan dulu yang diwajibkan adalah apa? Nah puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Namun karena sebagai bentuk penyelisihan terhadap nama orang-orang Yahud yang mereka mengagungkan hari tersebut, nah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah barakallahu fikum berazam kuat, bertekad bulat untuk apa? Untuk berpuasa pada tanggal 9 yang akhirnya disyariatkan 9 dan 10-nya. Naam. Kemudian apa? Datanglah puasa Ramadan sebagai penghapus. Dulunya awal mulanya puasa Asyura yang wajib ya. Nah, kemudian dihapuslah dengan adanya puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan ini puasa yang nah barakallahu fikum keutamaannya sangat luar biasa. Umat-umat terdahulu mereka juga diwajibkan puasa walaupun namanya bukan Ramadan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Di situ syahidnya orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan puasa. Naam. Kemudian juga ditegaskan lagi dengan ayat yang barakallahu fikum selanjutnya mengenai wajibnya puasa Ramadan, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, karena di awal permulaan dulu barakallahu fik itu puasa Ramadan, yang mau puasa silahkan tafadhol, yang tidak puasa pun boleh bayar fidyah. Itu di awal permulaan. Tapi kalau puasa bagus. Itu di awal permulaan. Kemudian dihapus dengan apa? Wajibnya puasa Ramadan. Dengan ayat yang sudah kami sebutkan tadi, ditegaskan lagi dengan ayat yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan barakallahu fikum bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Di situ syahidnya apa? Amr, perintah, falyasumhu. Hendaknya dia berpuasa. Sehingga puasa Ramadan hukumnya wajib dan merupakan apa? Ruknun min arkanil Islam. Termasuk pondasi daripada pondasi agama Islam ini. Orang bersyahadah, salat, zakat, haji, lah tidak puasa, bagaimana? Hancur pondasinya. Karena ruknun dijelaskan para ulama, ruknun adalah janibus syai' al-aqwa. Itu definisi rukun.
Ar-ruknu huwa janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat, pondasi. Jadi kalau pondasinya aja udah enggak sempurna, bisa roboh nanti. Orang salatnya rajin tapi enggak puasa. Begitu pula orang puasanya rajin tapi enggak salat, sama saja. Maksudnya bagaimana? Pondasinya akan roboh. Nah, karena agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi rukun. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar ya, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Paham ya? Syahadatu alla ilaha illallah. Persaksian syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajju baitul haram, dan berhaji ke Baitul Haram. Menunjukkan bahwasanya rukun Islam ada 5, di antaranya puasa. Puasa Ramadan. Banyak antum saksikan di luar sana mungkin orang yang dia beragama Islam, KTP-nya itu agamanya Islam, tapi enggak la salat wala puasa wala syai'. Allahul musta'an. Itu berbahaya. Karena ya kalau dia seandainya benar-benar mengatakan kami adalah seorang muslim, ya konsekuensinya harus apa? Nah, melaksanakan 5 rukun tadi itu, kecuali rukun yang kelima, haji bagi yang mampu, kan gitu. Naam. Kemudian Jibril alaihissalam waktu itu ketika datang dalam kondisi keadaannya seperti manusia biasa, hanya saja pakaiannya rapi, memakai pakaian yang warnanya sangat putih sekali, rambutnya hitam pekat, kemudian bertanya kepada Rasulullah alaihissalam. Jibril panjang. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Atau ya Muhammad, akhbirni Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Rukun Islam maksudnya. Langsung Rasulullah alaihissalam beliau menjawab. Disebutkan di situ apa barakallahu fik, di antaranya wa antasuma Ramadan, puasa Ramadan. Paham ya, puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan merupakan ruknun min arkani al-Islam, pondasi daripada pondasi agama Islam ini. Kemudian juga mengenai puasa Ramadan barakallahu fiik, atau bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Tapi ingat, ketika orang itu berpuasa bukan karena mengharapkan pujian manusia, bukan karena mengharapkan sanjungan manusia, bukan karena mengharapkan barakallahu fiikum dia dilihat orang lain, bukan. Tapi imanan wahtisaban, itu syahidnya. Jadi puasa bukan sekedar barakallahu fikum iman saja, tapi ihtisaban juga. Paham ya? Karena kita berpuasa mengharapkan apa? Mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Naam. Kemudian di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, para setan dibelenggu. Bukan berarti enggak ada kemaksiatan, bukan berarti tidak ada perbuatan dosa, cuman berkurang, itu maksudnya. Wa illa antum saksikan kan masih ada kemaksiatan, perbuatan dosa masih ada, tapi berkurang. Antum saksikan orang-orang yang enggak pernah salat, orang-orang yang enggak pernah puasa, begitu datang Ramadan puasa. Langsung mereka salat tarawih. Walaupun mereka salatnya ketika Ramadan saja, tapi kan berkurang gitu loh. Iya enggak? Nah, yang semula ugal-ugalan, berandalan, tobat di bulan Ramadan. Jadi berkurang ya, menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fiik, makna dibelenggu setan itu bukan berarti enggak ada dosa, enggak ada kemaksiatan, ada, cuman berkurang. Banyak orang-orang yang bertobat di situ. Nah, yaitu hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Masya Allah. Apabila datang Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Nah, menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum keutamaan barakallahu fikum bulan Ramadan adalah keutamaan yang luar biasa. Kemudian bagi orang-orang yang berpuasa, secara umum dan bahkan dikhususkan di antara puasa Ramadan juga, barakallahu fikum mendapatkan salah satu pintu. Yang pintu ini tidak ada yang masukinya kecuali orang yang berpuasa saja. Yaitu pintu Ar-Rayyan namanya. Pintu Ar-Rayyan. Datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad alaihi wassalam beliau mengatakan, "Inna fil jannati
Sesungguhnya di dalam surga itu apa? Samaniyata abwabin. Ada 8 pintu. 8 pintu. Nah, barakallahu fikum. Wa fiha babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu namanya ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masukin lewat situ kecuali orang puasa. Jadi orang puasa itu keutamanya besar, barakallahu fikum, keutamanya sangat besar sekali. Kemudian ketika orang berpuasa, mungkin orang terkadang gengsi atau mungkin takut, khawatir karena bau mulutnya atau yang semisalnya, itu sahal, gampang. Kalaupun taruhlah kita bau mulutnya, keluar baunya atau yang semisalnya, itu di dunia saja. Nanti di akhirat, barakallahu fiik, itu baunya lebih wangi daripada misik. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dia mengatakan la khuluf famis shaim atyabu rihan indallah min rihil misik. Masya Allah. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu nanti di sisi Allah Ta'ala lebih wangi daripada bau misik. Mungkin kita kadang-kala bicara ngobrol sama ikhwah, sama saudara kita, sama teman, kok bau mulut atau semisalnya, santai, memang bau. Walaupun antum udah gosok gigi pun, yang namanya orang berpuasa menahan, nggak makan, nggak minum, ya kan. Kemudian komunikasi ngobrol itu tetap bau itu ada. Nah, itu sahal, itu gampang. Kenapa? Karena balasannya lebih besar nanti di akhirat. Yaitu apa? Lebih wangi daripada bau misik. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, itu seputar apa? Seputar puasa Ramadan. Bahwasanya puasa Ramadan merupakan apa tadi? Ruknun min arkan Islam, rukun daripada atau pondasi daripada pondasi agama Islam. Kemudian bulan Ramadan yang sekarang kita berada di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir ini, barakallahu fiik. Nah, itu ada keutamaan tersendiri. Yaitu apa? Disyariatkan untuk kita bisa mencari, menghidupkan malam-malamnya, terkhususkan malam-malam ganjil. Paham ya? Untuk mencari apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Yang mana malam ini enggak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya malam-malam ya malam gitu aja. Tapi malam ini, barakallahu fiik, malam Lailatul Qadar ini, bagaimana keutamanya? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itulah yang dicari. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Taharru, yaitu benar-benar mencarilah kalian. Nah, fi ashr awakhir. Nah, artinya apa? Carilah kalian malam Lailatul Qadar pada malam-malam apa? 10 malam terakhir. Disebutkan riwayat yang lain apa? Barakallahu fiikum. Nah, yaitu pada malam-malam witir, malam-malam ganjil. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, bisa malam 29. Kemudian disebutkan para ulama dengan mengambil istinbat dari hadis-hadis yang lain, riwayat yang lain, mereka lebih menguatkan, nah barakallahu fikum, bisa jadi malam 27. Walaupun itu istilahnya apa? Semuanya ihtimalat ya. Semua ihtimalat, yang jelas apa barakallahu fik, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, nah di samping kita menghidupkan dan qiyamul lail, yang jaminannya juga sama kan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam, salat tarawih maksudnya ya, di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, qiyamul lail, salat malam, salat tarawih. Nah, barakallahu fikum, dan berbagai macam tata cara. Nah, barakallahu fikum, silahkan tafadhal selama tata cara tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau 2 rakaat salam, 4 rakaat salam, tidak masalah. Di sana masih ada tata cara yang lainnya. Paham ya? Intinya apa? Nah, barakallahu fikum, pendapat yang sahih, yang marfu', yang sampai dan juga dilaksanakan, dikerjakan oleh Rasulullah alaihi wasallam 11 rakaat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu ya. Adapun 2-3 rakaat atau yang semisalnya itu penukilan, nah barakallahu fikum, sebagian lakukan oleh para sahabat. Tapi yang Rasulullah SAW lakukan adalah 11 rakaat. Terkadang diiringi dengan apa? Nah, sholat pembukaan, sholat ringan 2 rakaat sebelumnya. Itu juga sunnah. Juga sunnah. Jadi totalnya kalau tambah itu kan 13. Tapi kan yang dihitung 11-nya. Paham ya? Itu sekedar selingan. Nah, barakallahu fikum, mengenai apa? Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, barakallahu fikum, karena diturunkan padanya Al-Qur'an dan penuh dengan ampunan sebagaimana sudah kami jelaskan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengambil satu dulu. Nah, barakallahu fikum,
Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Jadi matanya pendek itu ya, matanya tipis saja, kurang lebihnya jumlahnya 15 hadis. Ini untuk mengenai jadwalnya, insyaallah taala kita akan mengambil setiap habis subuh, habis zuhur sama habis asar saja. Habis subuh, habis zuhur sebentar, habis asar. Untuk Jumat ya berarti habis subuh sama habis asar saja. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah selesai 15 hadis. Nah, akan kami campurkan atau akan kami masukkan faedah-faedah dari apa? Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri, na barakallahu fikum waffaqallahu taala. Ya, sama dari kitab Umdatul Ahkam juga, cuman ada beberapa faedah yang nanti disampaikan. Naam. Kita lihat dulu bismillahirrahmanirrahim. Tentunya untuk mengenai bismillahirrahmanirrahim kami akan menjelaskan sebagai bentuk faedah barakallahu fikum. Para ulama senantiasa seringkali mengawali tulisan-tulisan karya-karya mereka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa tujuannya? Apa faedahnya? Pertama adalah apa? Ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, dikarenakan Rasulullah alaihi wasallam dahulu, na barakallahu fikum, hina kataba risalah, tatkala beliau menulis surat-surat, nam ilal muluk, kepada para raja dan para pembesar, beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bada'a bil basmalah, beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagaimana hadis yang sahih, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu ketika beliau menulis surat untuk siapa? Ila Hiraql, kepada Hiraql, pembesar Romawi waktu itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad abdil wa rasulih ila Hiraql azimur Rum. Semakna dengan itu ya, dari Rasulullah, dari Muhammad, barakallahu, hamba Allah dan Rasulnya, kepada barakallahu fikum Hiraql, pembesar Romawi. Nah, mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ta'asyan bi Nabiillah Sulaiman alaihissalam. Yang kedua adalah dalam rangka mencontoh Nabi Allah Ta'ala itu Sulaiman alaihissalam, ketika menulis surat kepada Malakatus Saba, yaitu Ratu Saba, yaitu Bilqis. Barakallahu fikum, menuliskan apa? Di situ disebutkan ada lafaz bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suratnya dari Nabi Sulaiman. Kemudian yang lebih agung daripada dua tadi itu apa? Mencontoh Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa demikian? Li'anna Allah azza wa jalla bada'a fi kulli suratin min as-suwar bil basmalah illa surat al-bara'ah. Itu yang ketiga. Yang ketiga ini yang nomor satu ya intinya. Mencontoh Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Memulai di awal surat, dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah dikenal juga surat Al-Bara'ah. Paham ya? Al-Bara'ah karena itu adalah lafaz barakallahu fikum, istilahnya apa? Bara', berlepas diri dari perbuatan orang-orang munafikin dan yang semisal mereka. Paham ya? Kemudian dikenal juga dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah. Al-Bara'ah, At-Taubah, Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu maksudnya membongkar, menyingkap kedoknya orang-orang munafikin. Antum lihat itu. Kalau antum membaca surat At-Taubah, antum lihat sejarahnya bagaimana, kisahnya bagaimana, menjelaskan tentang kebobrokan, kerusakan orang-orang munafikin yang enggak jelas itu loh. Paham ya? Yang enggak jelas keberadaannya bersama para sahabat, perang ikut perang. Antum lihat kejadian tragedi perang Badr, perang Uhud. Ikut perang tapi seringnya itu kalau sudah sampai pertengahan jalan pulang lagi. Paham ya? Dikarenakan sudah kompornya di situ. Siapa kompornya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kompornya itu. Paham ya? Itu udah ngomong ayo pulang-pulang udah. Orang munafik itu seperti itu. Antum lihat sendiri kisahnya bagaimana ketika barakallahu fikum tragedi perang Badr atau yang semisalnya. Peperangan-peperangannya ada, ikut berangkat. Tapi biasanya kalau orang-orang munafikun kalau berada di baris atau saf orang-orang muslimin mukminin ketika peperangan itu enggak membuat kuat. Justru bikin kacau seringnya. Paham ya? Karena enggak nampak. Suruh maju nanti malah mundur, itu modelnya seperti itu. Lu kanan lah kiri. Paham ya? Allahul musta'an. Nanti lihat sendiri situ, maka nama Al-Fadhihah karena membongkar kedoknya orang-orang munafikin di situ. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum, itu seputar bismillahirrahmanirrahim.
Untuk mengenai faedahnya, kenapa kok diawali? Selain karena mencontoh tadi itu ya, mencontoh Al-Quran, mencontoh Rasulullah SAW, mencontoh sebagian para nabi tadi itu, di dalam Bismillahirrahmanirrahim, ba di sini, ini ba ini dalam ilmu bahasa Arab, nama adalah ba lil isti'anah wa tabarruk. Ba yang fungsinya isti'anah, minta pertolongan, wa tabarruk, minta keberkahan. Kita minta pertolongan, minta keberkahan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, gitu loh. Dengan menyebut namamu ya Allah, kami minta pertolongan, kami minta keberkahan pada tulisan atau karya ini. Seperti itu contohnya. Antum mau makan, baca apa? Bismillah. Mau minum, baca apa? Bismillah. Mau kerja, baca apa? Bismillah. Karena di situ ada lafaz apa? Bismillah. Ba itu isti'anah wa tabarruk. Bismillah akul. Takdirnya itu. Bismillah asyrab. Artinya apa? Hanya dengan menyebut namamu ya Allah, aku minta pertolongan dan keberkahan pada minumanku ini, pada makananku ini, pada pekerjaanku ini. Takdirnya seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang kedua, mengenai Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita telusuri dalam ilmu bahasa Arab, jar majrur istilahnya ya, bismi. Ba ini huruf jar, ismi isim majrur. Seringnya kalau jar majrur diakhirkan seringnya. Seringnya kalau jar majrur apa? Diakhirkan. Marartu bi Zaidin. Ya enggak? Dhahabtu ilal masjidi. Tapi kenapa didahulukan di sini? Itu faedahnya apa faedahnya? Taqdimu mahaquhu ta'khir yufidul hasr, itu kaidahnya. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Pembatasan bagaimana maksudnya? Maksudnya ya Allah, kami tidak mengarang, tidak menulis karya ini kecuali hanya menyebut namamu ya Allah. Dibatasi enggak berarti? Dibatasi. Paham ya? Nah, ya Allah kami tidak makan, ya Allah kami tidak minum kecuali dengan menyebut namamu, bismi. Makanya diawalkan kan? Bismillah. Atau antum makan dulu baru bismillah? Kalau mau kaidah bahasa Arab itu makan dulu bismillah itu. Paham ya? Nah, itu kaidah asalnya ya, jar majrur diakhirkan, tapi di sini diawalkan. Fungsinya apa? Memberikan faedah hasr, pembatasan. Jadi benar-benar kami itu makan, kami itu minum hanya dengan menyebut namamu ya Allah gitu loh. Paham ya? Nah, itu seputar Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenai lafdzul jalal Allah ini, Allah maknanya adalah ma'luh, al-ma'bud, yang sembah. Ya, ma'ruf itu ya. La ilaha illallah, ilah, Allah ilah, itu artinya ma'bud, al-ma'bud. Paham ya? Yang disembah. Ar-Rahman, dzurrahmatil wasi'ah. Rahman itu adalah zat yang memiliki rahmat yang luas. Orang kafir, orang muslim, orang fasik, orang fajir, orang yang rusak pun dapat enggak rahmat mereka? Dapat. Antum saksikan orang kufar. Yang kaya banyak enggak? Banyak orang jutawan, milioner, miliarder, banyak sekali orang kafir. Karena mendapatkan rahmat yang luas tadi itu, umum. Dzurrahmatul wasi'ah, umum. Orang kafir juga dapat. Paham ya? Nah, tapi mereka hanya di dunia saja. Di akhir enggak dapat apa-apa. Ar-Rahim, dzurrahmatul khassah bil mukminin. Paham ya? Ar-Rahim, zat dzurrahmatul khassah bil mukminin, zat yang memiliki apa? Kasih sayang yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, jadi kalau Ar-Rahman lebih luas, Ar-Rahim lebih apa? Khusus. Itu seputar Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, ahaditsu muntaqatun min kitab shaum. Hadis-hadis pilihan yang diambil, yang dipilihkan dari apa? Kitab shaum, kitab seputar as-shaum, kitab seputar puasa. Min Umdatul Ahkam lil Maqdisi rahmatullah alaih. Dari kitab Umdatul Ahkam lil Maqdisi rahmatullah alaih. Naam, ini kitabnya aslinya tebal. Umdatul Ahkam itu isinya sekitar 400-an hadis lah itu ya. Nah, barakallahu fikum, cuman beliau ambilkan dari kitab siamnya, khusus masalah puasa saja. Paham ya? Nah, itu pun beliau pilih lagi. Nah, sama Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi hafizallahu taala ra'ah, beliau maksudnya itu mengambil dari kitab siam itu beliau pilih lagi gitu loh. Pilih yang ringkas-ringkas, yang inti-inti, yang mudah juga, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kemudian ikhwani fi din azza wa jazakumullah, mengenai as-shaum ini tentunya di kitab siyam, karya siapa saja dari kalangan para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fiikum, mereka menjelaskan mengenai makna as-shaum atau siyam. Kita ambil intinya saja. Jadi makna as-siyam atau as-shaum itu secara bahasa adalah apa? Al-imsak, menahan. Paham ya? Menahan. Jadi kalau antum berpuasa, menahan atau tidak? Menahan enggak makan, enggak minum,
menahan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang batalkan puasa, menahan secara bahasa. Paham ya? Nah, jadi as-shaum aw-siyam fil lughah al-imsak. Nah, secara istilah apa? Secara istilah kita ambil yang paling mudah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid wafaqahullah di sini. Nah, barakallahu fikum, secara syariat, secara istilah adalah al-imsak 'anil muftirat. Al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams ta'abbudan lillah ta'ala. Penting lafaz ta'abbudan ini. Jadi definisi, nah barakallahu fikum, as-siyam secara istilah, secara syariat adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan dari pembatal-pembatal puasa. Paham ya? Menahan dari pembatal-pembatal puasa. Sejak kapan menahannya? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Paham ya? Nah, tapi ingat, dalam rangka apa? Ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak niat, cuma menahan toh, yang enggak dapat pahala gitu loh. Tapi pendapat yang sahih, puasa Ramadan atau niat cukup di awal aja, awal Ramadan. Dan itu pun tidak dilafatkan, enggak perlu nawaitu shauma ghadin. Paham ya? Yang antum saksikan itu biasanya habis salat tarawih itu, kemudian ngobrol-ngobrol atau kemudian baca-baca apa gitu, teman nawaitu ditirukan banyak orang, itu enggak perlu. Karena apa? At-talaffudzu bin niyati bid'atun. Melafatkan dengan niat itu bid'ah. Enggak ada syariatnya. Niat itu ya dalam hati. Antum ketika bangun malam, kemudian nah barakallahu fikum mau sahur, ada niatan belum? Sudah, mau ngapain? Mau kerja? Atau mau ngapain? Mau puasa. Itu udah niatan sehingga perlu dilafatkan lagi. Enggak perlu dilafatkan lagi. Di situ pentingnya ya. Jadi nah barakallahu fikum, sana ada kaidah. Kaidah ini perlu ditanamkan di benak kita. Kaidahnya apa itu kaidahnya? An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidah sudah. Niat itu tempatnya dalam hati, sedangkan zikir di lisan. Kalau antum zikir meneng wae, diam aja gini. Ya ini enggak sah. Di mana? Salat kok diam aja. Salat enggak antum ya akhi salat. Lah kok enggak baca? Dalam hati enggak bisa. Kalau zikir tempatnya lisan, harus digerakkan. Baca gitu loh. Oh, saking khusyuknya diam aja gini deh. Allahu Akbar. Mana? Nah, barakallahu fi, kalau khusyuk bablasan itu tidur biasanya. Allah musta'an. Maksudnya apa? Maksudnya istilahnya apa? Istilahnya barakallahu fi. Nah, kalau zikir itu adalah di mana? Adzikru mahalluhu fil lisan. Zikir itu tempat lisan. Jadi suarakan, digerakkan. Salat itu kan banyak bacaan itu kan. Nah, tapi kalau niat tempatnya di dalam hati. An-niyatu mahalluha fil qalb. Antum dari rumah wudu, dengar adzan duhur, mau kemana? Ke masjid, mau ngapain masjid? Mau sholat duhur, udah niatan belum? Sudah, ngapain dilafatkan lagi? Itu loh, paham ya? Jadi niat tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Itu perlu diperhatikan ya. Itu sekedar apa? Faedah disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih dengan semakna at-talaffudzu bin niyati bid'atun. Melafatkan niat itu bid'ah hukumnya. Jadi enggak perlu kita lafatkan, cukup yang ada dalam hati ini. Nah, kalau puasa Ramadan itu enggak perlu setiap hari. Paham? Cukup di awal Ramadan cukup. Paham ya? Karena sebulan penuh kan. Jadi pendapat yang sahih, para ulama menjelaskan, walaupun ada khilaf, ada silang pendapat, tapi yang sahih adalah di awal Ramadan cukup untuk sebulan itu. Paham ya? Kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu, kadang itu setiap bersalat tarawih niat, baca barang-barang itu nggak ada dalilnya. Nawai itu shauma ghadin, adaan apa gitu ya. Anda juga hafal juga, itu seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat lagi definisinya, al-imsak wa al-muftirat. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari minum, makan, berhubungan badan atau yang semisalnya. Nah, menahannya mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar. Fajar yang mana ini? Dijelaskan para ulama, fajar yang ini fajar shadiq namanya. Karena fajar terbagi menjadi dua, fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar kadhib itu kalau istilah mudahnya, kalau orang-orang menjadi pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah, adzan pertama itulah. Waktu adzan pertama lihat ufuk bagian timur itu kok ada semacam, ini biasanya ufuk yang posisinya nggak ada penghalang ya. Kalau misalkan ada penghalang pohon-pohon ya nggak bisa. Paham ya? Di tempat yang lepas itu, mungkin di laut atau mungkin di atas gunung, paham ya? Ufuk bagian timur itu ada semacam cahaya warna putih. Tapi cahayanya hilang lagi nanti. Hilang lagi, gelap lagi, itu namanya fajar kadhib namanya. Tapi kalau fajar shadiq itu kalau udah putih, putih terus sampai pagi seperti ini. Paham ya? Itu berarti menunjukkan waktu nah barakallahu fikum subuh. Nah, mulai dari fajar tadi itu fajar shadiq sampai terbenamnya matahari.
bukan sampai adzan. Karena kadang-kala ada yang adzannya itu apa? Kadang-kala lebih maju misalkan taruhlah, enggak melihat matahari terbenam. Cuman boleh enggak kita bersandar dengan adzan? Kalau adzan yang akurat, adzan yang amanah boleh. Paham ya? Nanti dalilnya juga ada. Nah, tapi patokan asal atau inti adalah terbenamnya matahari. Antum naik atas gunung, melihat ufuk bagian barat, kok udah terbenam, kok belum ada adzan? Buka nggak tuh? Atau antum adzan dulu baru buka? Buka dulu. Makanya termasuk kekeliruan sebagian muadzin kadang-kala ya, itu sudah waktunya buka, dia malah adzan dulu baru buka. Seharusnya buka dulu, walaupun korma itu baru adzan. Paham ya? Antum naik di atas gunung misalkan melihat matahari terbenam, ya buka dulu. Paham ya? Karena intinya itu kan, bukan adzan ini hanya sebenarnya i'lam. Adzan itu i'lam, itu mengkabarkan bahwasanya waktu udah masuk itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Tapi boleh enggak kita berlandaskan dengan adzan? Boleh kalau adzannya akurat. Kulu washrabu hatta tasma'u adzan Ibni Ummi Maktum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah dan minumlah kalian sampai kalian tuh mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Karena waktu itu adzan malamnya Bilal yang adzannya, kemudian adzan barakallahu fikum subuhnya Ibnu Ummi Maktum. Sehingga apa? Berlandaskan dengan adzan itu boleh kalau adzannya akurat. Akurat itu terpercaya gitu loh ya, enggak sembarang orang jam 4 sore udah adzan. Misalkan, barakallahu fikum itu dikondisikan seperti itu ya. Nah, Allahu musta'an. Jadi syahidnya di sini adalah apa? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan karena pamer, bukan karena mencari pujian manusia, bukan karena mengharapkan sanjungan manusia, tapi ta'abbudan lillahi ta'ala. Al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurub syamsi ta'abbudan lillahi ta'ala. Ini penting ini. Dalam rangka beribadah. Orang puasa beribadah. Nah, bukan karena karena dalam Ramadan enggak enak kalau enggak puasa dilihat tetangga, ini enggak benar. Paham ya? Nah, dan kita saksikan banyak puasa Ramadan mana biasanya pas bertepatan panen padi biasanya. Kalau di Jawa itu biasanya ya, ada yang seperti itu. Jadi mereka malah lebih mengedepankan panen padi tadi itu. Akhirnya enggak puasa alasannya enggak kuat. Paham ya? Jadi dia malah ngejar dunia gitu loh. Akhiratnya malah ditinggalkan, enggak benar itu. Disiasati caranya kalau pas panen padi itu bertepatan dengan puasa Ramadan misalkan, ya panennya malam. Kan bisa juga. Kalau masihnya enggak kuat misalkan. Tapi kalau alasannya enggak kuat karena panen padi kemudian puasa ditinggalkan, enggak benar. Paham ya? Nah, jadi upayakan dikondisikan di situ. Karena apa? Karena akhirat lebih didahulukan. Apalagi setahun cuma sekali kan bulan Ramadan, enggak 2 kali kan, cuma sekali saja. Dikondisikan di situ ya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi muftirat, pembatal puasa yang paling besar adalah makan, minum, berjima, berhubungan badan tadi itu. Kata beliau Syekh Abdul Hamid wafaqahullah, was-shaum huwa ruknur rabi' min arkan Islam, masyaallah. Dan puasa itu adalah rukun yang keempat daripada rukun Islam yang kita sebutkan tadi ya. Nah, alal masyhur min aqwali ahli ilm, berdasar pendapat yang sahih dan masyhur, barakallahu fikum, dari pendapatnya para ahli ilm. Dalilnya kita lewati hadisnya Ibnu Umar, riwayat Bukhari, bunil Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun, di antaranya apa? Wassaumi Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian dalil yang lain juga sudah kita lewati juga, ayat yang sudah kita lewati tadi itu. Naam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat atau orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kutiba di situ adalah furido, artinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu furido artinya. Karena kutiba kalau awal kali belajar bahasa Arab terus kelas 1, kata baik itu bukan menulis. Paham ya? Tapi kalau sudah paham dan pernah belajar itu biasanya akan paham lagi. Kata baik itu maknanya bukan hanya menulis saja. Paham ya? Kata baik tubuh kadang ada maknanya adalah faradha tadi itu. Paham ya? Kalau kutiba furido, diwajibkan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil satu permasalahan ini. Naam. Mas'alatun, permasalahan hal fardhus shiyam 'alal umam as-sabiqah. Apakah kewajiban puasa itu pada umat-umat terdahulu? Nah, beliau menyebutkan agak panjang tapi kita ambil intinya aja. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau fil ayah, pada ayat tersebut, bayanun minallahi azza wajalla, penjelasan dari Allah taala ayat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut
adalah penjelasan dari Allah Ta'ala anna siyama kana mafrudan 'alal umam as-sabiqah. Bahwasanya puasa itu diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Paham ya? Nah, cuman para ulama silang pendapat mengenai bagaimana cara puasanya itu. Paham ya? Illa anal ulama ikhtalafu fi kayfiyati fardhiyatihi, ya kan? Hanya saja para ulama mereka itu silang pendapat mengenai bagaimana tata cara diwajibkannya itu sama enggak seperti puasa Ramadan itu loh. Paham ya? Kalau untuk umat terdahulu, na'am, diwajibkan juga seperti itu. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, itu yang seputar apa? Seputar as-shaum tadi itu. Na'am. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang mulia. Nah, namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak hadis, periwayatan hadisnya. Abu Hurairah ini. Paham ya? Itu pun apa? Andalannya hafalan. Pertama karena berkat doanya Rasulullah SAW. Yang kedua, barakallahu fikum, ya memang Allah Ta'ala berikan keutamaan tersendiri pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faham ya? Karena waktu itu para sahabat yang mengambil ilmu hadis atau mengambil periwayatan hadis dari Rasulullah SAW itu bukan hanya Abu Hurairah. Ada yang nulis mencatat juga, seperti siapa? Abdullah bin Amr bin As nulis. Paham ya? Tapi kalau Abu Hurairah hafalan. Masya Allah. Naam. Sampai-sampai para ulama telah mengumpulkan dalam pantun, mungkin anda pernah hafal juga ya, itu berisikan tentang para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Di antaranya Abu Hurairah ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum hafal pantunnya? Ewa? Labas. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yani Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Itu pantunnya bagus sekali, itu sering disebutkan para mudarrisin atau para mustafidin ketika mengajarkan ilmu mustalah biasanya. Wal muksiruna fi riwayatil athar, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Abu Hurairah. Ya, Ibnu Umar, setelahnya Ibnu Umar. Wa Anasun, Anas bin Malik. Wal Habru, Habr itu Abdullah bin Abbas. Kal Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, dan Jabir bin Abdullah. Wa Zawjatun Nabi, dan istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itu kumpulan pantun yang sangat bagus sekali. Nah, barakallahu fikum, kalau bisa dikondisikan sering muncul itu ya kalau dalam ilmu mustalah itu ya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Seperti itu. Naam. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu. Kalau di sini ada taqaddamu atau tuqaddimu. Artinya tidak jauh beda sih. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Jangan kalian mendahului Ramadan, puasa Ramadan bisaumi yaumin, dengan puasa sehari sebelumnya. Au yaumain, atau 2 hari sebelumnya, illa, kecuali rajulan kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang sudah dia terbiasa berpuasa sebelumnya, maka hendaknya dia berpuasa. Contohnya puasa Daud, sudah terbiasa puasa Daud, Senin Kamis, ternyata Kamis dia puasa, besoknya Ramadan, itu enggak ada larangan, karena dia terbiasa berpuasa itu loh ya. Tapi kalau menyengaja, namanya puasa muqaddimah, puasa pembukaan Ramadan, itu enggak ada dalilnya. Ya kan, dengan seperti itu kan ada semacam amalan itu, Allah alam sebagian ada yang mengamalkan ya, orang-orang awam jauh dari ilmu itu ya, ada puasa pembukaan. Jadi itu menyambut puasa Ramadan, puasa dulu. Nah, itu enggak diperbolehkan. Sehari 2 hari sebelumnya kok menyengaja berpuasa, yang awal mulanya dia enggak berpuasa, itu enggak boleh. Tapi kalau dia terbiasa berpuasa Daud atau Senin Kamis atau semisalnya kok bertepatan itu besoknya Ramadan, itu enggak ada larangan. Paham ya? Itu makna hadisnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Naam. Adapun penjelasannya rinciannya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan berikutnya. Nah, barakallahu fikum, mengenai faedah-faedah yang bisa dipetik, yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Nah, apa maksud daripada mendahului sehari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.